Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi katsira, wa subhanallahi bukratan wa asila. Alhamdulillahilladzi faddala ma syaa min al-ayyami wash-shuhur. Nahmaduhu ala ma hadana min asbabil khairil mawfur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tuqirru biha al-'uyunu wa tansharihu biha as-sudur. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi khassahu Allahu bil maqamil mahmudi wal liwa'il mansur kama khassa khalilahu Ibrahim al-mabrur. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi salatan wa salaman daimaini ila yaumin nusyur. Amma ba'du, fa ya ma'syaral mu'minin usikum wa nafsi bittaqwallah fa innaha tijaratan lan tabur. Qala Allah ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirallaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sida'id rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tiada henti, siang dan malam, pagi dan petang, yang telah banyak memberikan karunia-Nya kepada kita, sehingga kita bersama-sama pagi ini dapat mengagungkan nama-Nya, membesarkan nama-Nya, menyampaikan pujian-pujian kepadanya, bertakbir, bertasbih dan bertahmid kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua zikir kita pada hari raya ini semakin menambah ketakwaan kita kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sidang Idul Fitri rahimakumullah. Sebagaimana ditegaskan Al-Qur'an, ibadah puasa yang diwajibkan kepada kita bertujuan untuk meraih ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Berdasar ayat ini, maka hal tujuan ketakwaan dari ibadah puasa sangat penting. Apakah kita dalam pandangan Allah nahwallah, sekali lagi dalam pandangan Allah nahwallah, sudah mendapatkan tujuan berpuasa atau belum? Atau kita pada apa yang dikatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min saimin laisa lahu min siyamihi illa al-'atash wal ju'. Banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Atau juga kata beliau sallallahu alaihi wasallam, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta, maka Allah tidak ada urusan baginya ibadah puasanya. Man lam ya'da' qaulaz zur wal 'amalu bihi falaysa lillahi hajatun fi ay yad'a ta'amahu wa syarabahu. Na'udzubillahi min dzalik. Pertanyaannya adalah, bagaimana puasa yang membuahkan ketakwaan itu? Izinkan kami dalam kesempatan yang berbahagia ini ikut menjawab pertanyaan tersebut dengan jawabkan. Pertahankan 4 nilai Ramadan yang sudah membersamai kita sebulan lamanya, dan Ramadan itu sekarang sudah meninggalkan kita. 4 nilai Ramadan yang harus kita pertahankan itu adalah: pertama, nilai kedisiplinan; kedua, nilai kebaikan; ketiga, nilai kesederhanaan; dan keempat, nilai kesucian. 4 nilai ini sungguh dididikkan oleh Ramadan sebulan yang lalu,
sadar atau kita tidak sadar. Mudah-mudahan kita sudah mendapatkannya dan terus mempertahankan sidang Id yang berbahagia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Pertama, nilai kedisiplinan. Ibadah puasa mendidik kita menjadi sangat disiplin, bersahur pada waktunya, menahan diri dari semua yang membatalkan puasa seperti makan, minum, dan bertemu pasangan pada siang hari sejak terbit fajar hingga terbenam matahari. Sesudah terbenam matahari alias berbuka, ketiga larangan ini halal dilakukan. Bahkan diperintahkan kita membatalkannya. Rutinitas ini sebulan lamanya kita lakukan. Apa maknanya? Kita diajarkan disiplin mengendalikan diri atas larangan-larangan Allah, dan hanya melakukan apa dan kapan Allah menghalalkannya. Bukan soal larangannya semata, bukan juga soal menjadi halalnya, tetapi masalahnya adalah siapa sumber larangan dan perintah itu, Allah Subhanahu wa ta'ala. Nilai kedisiplinan ini mengajarkan agar kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan kita menjadi hambanya yang tidak takut, liar dalam pandangan Allah. Allah perintah, kita malah kita jauhkan larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita benar-benar dikondisikan berdisiplin patuh sebenar-benarnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak liar dalam pandangan Allah, hamba yang tidak liar, insya Allah akan berbahagia dunia dan akhirat. Al-Imam Ibn Taimiyah mengatakan aslus sa'adati fid dunya wal akhirati makhafatullah. Pokok pangkal kebahagiaan dunia dan akhirat adalah takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada pertanyaan siapa orang yang berbahagia itu, maka jawabannya salah satunya adalah orang yang takut kepada Allah. Kalau juga ada pertanyaan siapa orang yang akan sengsara hidupnya, maka jawabannya adalah orang yang liar dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu maka pertahankan nilai kedisiplinan ini yang membuahkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala ini. A'udzubillahi wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya. Kita pertahankan nilai kedisiplinan ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang kedua adalah nilai kebaikan. Bulan puasa adalah bulan penuh kebaikan. Kita termotivasi melakukan sebanyak-banyak kebaikan karena janji Nabi SAW, satu kebaikan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Wal hasanatu bi'ashri amthaliha. Kita mengapresiasi, tadi ada informasi betapa banyak syiar-syiar Ramadan yang dilakukan oleh panitia dan ta'mir Masjid Raya Talaga Kuharpan ini. Kita berdoa semua itu menjadi kebaikan bagi personal maupun jamaah, dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai kebaikan jamaah masjid ini dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa dengan nilai yang kedua ini kita semakin dekat dengan sumber kebaikan. Sumber kebaikan itu adalah Al-Quran. A'udzubillah, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Khatib berwasiat, khatib berpesan untuk nilai yang kedua ini, nilai kebaikan. Kita semakin dekat, lekat dan lengket kepada Al-Quran sebagai jaminan kebahagiaan kita fid dunya wal akhirah. Salah seorang tokoh di Indonesia ini, ketika beliau bercerita dan kami mendengar, pernah dinasihati oleh salah seorang ulama Mesir namanya Muhammad Al-Bahi. Ketika yang bersangkutan tokoh ini melakukan penelitian disertasi dan harus meneliti partai di Mesir, yaitu Jami'atul Khair, yaitu Partai Ikhwanul Muslimin. Tokoh ini, Muhammad Al-Bahi ini, pernah berpesan, hai kamu Amin Rais, jangan mengaku sebagai pemuda muslim, jangan kamu mengaku sebagai orang muslim kalau tidak bisa menghatamkan 1 juz 1 hari. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang menghatamkan Al-Quran dalam 1 bulan yang kemarin itu yang minimal.
Sementara yang maksimalnya, yang ideal, kita menghatamkan Al-Quran seperti yang dicontohkan oleh para sahabat, yaitu 1 pekanan. Jangan sampai nilai kebaikan yang kita dipesankan untuk dekat kepada Al-Quran ini kita abaikan. Biarlah mungkin yang tidak maksimal kita menghatamkan Al-Quran dalam 1 pekanan, kita khatamkan Al-Quran dalam 1 bulan. Dan ini kami lakukan, kata tokoh itu, sehingga ketika kami belajar di Amerika, Al-Quran menjaga kami dengan penuh kebaikan-kebaikan menurut cerita dari yang bersangkutan ini. Karena itu maka dari nilai kebaikan ini kita terus pacu hidup kita ini jangan sampai kendur sesudah Ramadan. Maaf, jangan juga seperti pesawat yang melesat terbang kencang puasanya, kencang tadarus Al-Qur'annya, kencang ke masjid dan musallahnya, tetapi kemudian pesawat ini mendarat secara darurat, kendur dan berhenti puasanya, kendur dan berhenti tadarus Al-Qur'annya, kendur dan berhenti bersedekahnya, kendur dan berhenti ke masjid dan musallanya. Na'udzubillahi min dzalik. Mari kita pertahankan nilai kebaikan ini, semangat kita memacu diri untuk melakukan kebaikan-kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Tuhan kami ialah Allah, kemudian mereka beristiqamah, berterus-terus melakukan kebaikan-kebaikan, beristiqamah, maka malaikat akan turun kepada mereka dengan mengatakan, janganlah kamu merasa takut dan bersedih dalam hidup ini, dan bergembiralah mendapat surga yang telah dijanjikan Allah kepada kalian. Pertahankan nilai kebaikan, memacu diri terus dengan kebaikan-kebaikan. Salah satunya adalah dekat, lekat, lengket dengan sumber kebaikan, yaitu Al-Quran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sidang Aid rahimakumullah, nilai yang ketiga yang harus kita pertahankan dari bulan Ramadan yang lalu adalah nilai kesederhanaan. Nilai kesederhanaan. Pada bulan Ramadan ada pendidikan kuat untuk bersikap sederhana, berbuka dengan tidak berlebihan, atau cara Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dengan air putih dan beberapa butir kurma. Ini berarti beliau mengajarkan kita cara berbuka yang sederhana. Dalam pengertian lain, beliau mengajarkan makan dan minum yang tidak berlebihan. Tidak setiap yang banyak itu berarti baik. Tubuh kita ada batasnya, tubuh kita ada ukurannya. Dalam maknanya yang lebih luas, beliau mengajarkan cara hidup yang sederhana. Bahwa beliau adalah orang yang hidup sangat sederhana, sudah dijelaskan dalam sejarah. Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menangis mendapati Rasulullah demikian sederhana hidupnya. Didapatinya tempat tidur Rasulullah beralaskan tikar biasa, dan ada di sampingnya wadah air yang digunakan beliau untuk berwudu. Umar berkata, ya Rasulullah, kalau engkau mau timur dan barat adalah milikmu, tetapi engkau kenapa ya Rasulullah memilih hidup sederhana seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, aku diutus bukan untuk menjadi seorang raja, hai Umar. Aku diutus menjadi seorang pendakwah, menjadi seorang guru. Umar pun menitikan air matanya, demikian sederhananya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidupnya. Karena itu maka jika nanti sesudah Ramadan, siapapun kita yang mungkin berpenghidupan, berpenghasilan, belum Allah izinkan banyak hartanya, banyak rekeningnya, banyak rupiah dan dolarnya, kita ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Waridha bil qalil. Tidak seperti yang banyak itu identik dengan yang baik. Mungkin Allah Subhanahu wa taala memilihkan cara kita hidup yang berkesederhanaan diajarkan puasa ini untuk kita benar-benar menggunakan untuk sebesar-besar keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang sedang diuji Allah dengan harta berkecukupan dan mungkin tidak berkelebihan, bersyukurlah dan jadikan modal untuk semakin taat kepadanya. Dan bagi yang diuji Allah masih kekurangan, ridhalah. Dan yakinlah bahwa kekayaan sejati adalah manakala kita kaya akan iman dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin sidang Aid rahimakumullah.
Nilai yang terakhir dari bulan Ramadan yang khatib berpesan untuk kita pertahankan bersama adalah nilai kesucian. Bulan Ramadan adalah bulan suci. Ramadan mendidik kita untuk menjaga puasa kita dari perbuatan-perbuatan dosa dan keji. Bukan hanya menjaga mulut dan kemaluan, tetapi juga fikiran, hati dan seluruh anggota tubuh kita berpuasa. Satu ayat yang sangat harus kita perhatikan, wallahu ya'lamu fi anfusikum fahzaruh. Dan Allah mengetahui apa yang ada dalam betikan hatimu, fahzaruh, kata Allah. Maka hati-hati. Jangankan 2-3 kata yang terucap, terbetik hati, Allahu ya'lamu. Fahzaruh, maka hati-hati kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Mahmud Shaltut, ulama besar Mesir, dalam kitabnya Al-Islam, Aqidah wa Syariah, mengatakan orang yang benar-benar berpuasa dengan sebenar-benar cara, dijaga seluruh kebersihan tata lakunya, itu ibarat malaikat kecil, malakun saghirun. Kita malaikat. Bulan Ramadan adalah bulan kesempatan untuk bersuci bersih dari kekeliruan hidup. Amat banyak kesalahan yang kita buat, dan bahkan boleh jadi kesalahan itu lebih banyak dari amal-amal kebaikan kita. Boleh jadi amal kejelekan kita lebih banyak dari amal kebaikan kita. Bagaimana nanti kita mempertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Nastaghfirullah. Boleh jadi amal keburukan kita jauh lebih banyak menggunung daripada amal kebaikan-kebaikan kita itu sendiri. Sebab itu, maka jangan remehkan kekeliruan-kekeliruan yang kecil, karena semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan perbuatan baik yang kita lakukan, perbuatan baik yang kecil Allah catatkan. Jangankan perbuatan buruk, na'udzubillah, dari perbuatan-perbuatan dosa besar, berdusta, berzina dan seterusnya kita lakukan, bahkan perbuatan kecil Allah catatkan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَتَحْسَبُونَهُ هَيِّنًا وَهُوَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمٌ. Dan kamu sangka sesuatu kesalahan itu ringan-ringan saja, padahal dalam pandangan Allah adalah besar. Tidak ada dosa yang kecil dalam tanda petik, semuanya dosa besar dalam pandangan Allah. Demikian diantara yang dipesankan oleh Al-Imam Al-Maraghi dalam tafsirnya. Karena itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita banyak doa agar kita memaafkan kekeliruan-kekeliruan besar dan ringan. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Karena itu maka sesudah ini kita bersalaman-salaman, bermaaf-maafan, kita buka lembaran baru, tidak ada lagi rasa kedengkian bahkan kepada saudara. Wala taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan jadikan kami ada belenggu terhadap saudara-saudara kami yang beriman. Kita lepaskan, karena semua rasa kesalahan yang kita lakukan kepada saudara-saudara itu adalah menghinakan dan mengecilkan kita dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Bila hidup ini pada hakikatnya adalah suatu perjalanan panjang berujung kepada kembalinya kita kepada Allah. Siapa tahu besok kita dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang menjamin 2-3 hari lagi kita akan hidup? Kalau hidup ini adalah berujung kepada kita kembalinya kepada Allah, maka kesucian, maka kebeningan, maka kebersihan adalah target hidup kita. Jangan kembali kepada Allah dalam keadaan kotor dan dalam keadaan rusak. Na'udzubillahi min dzalik. Orang itu orang yang pasti tidak siap kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah di mana kita dikondisikan untuk sebening-beningnya, sebersih-bersihnya, sesuci-sucinya dalam pandangan Allah, sehingga kita siap kembali bahkan besok kita mati dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amat merugi dan sungguh merugi orang yang kembali kepada Allah dalam keadaan kotor, berlumur dosa. Na'udzubillahi min dzalik. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Sidang Aid rahimakumullah.
Demikian di antara nilai-nilai Ramadan yang membantu kita meraih tujuan ketakwaan. Nilai kedisiplinan yang mengantar kita takut melanggar larangan-larangan Allah. Nilai kebaikan yang menjadikan kita semangat dan membiasakan diri berdekat-dekat kepada Allah dan berdekat-dekat kepada Al-Quran, membiasakan diri melakukan hal-hal yang baik. Nilai kesederhanaan yang menjadikan kita dapat mengendalikan diri dari tipuan kemewahan duniawi. Dan nilai kesucian yang menjadikan kita berusaha menjadi percaya diri. Kita pede menghadap kematian, menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan bening, bersih, suci dalam pandangan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala kulla syai'in biqadar. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin khairil bashar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ali sayyidina Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma 'anil khulafa'ir rasyidin Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'an baqiyatis sahabati wat tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. Allahumma innaka 'afuwun tuhibbul 'afwa fa'fu 'anna. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا تقبل صلاتنا وركوعنا وسجودنا وصيامنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطكم ولذكر الله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.